Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah misteri alam yang luar biasa. Gimana ekor merak yang super megah itu sebenarnya adalah sebuah paradoks evolusi. Coba deh bayangin, kalian harus bawa-bawa karpet yang beratnya minta ampun, panjangnya 1-2 meter, dan ngebentang terus di belakang kalian kemanapun kalian pergi. Gak cuma itu, warnanya mencolok banget, bikin kalian kelihatan persis kayak lampu neon berjalan di tengah hutan yang penuh sama predator kelaparan. Terdengar kayak ide yang super buruk buat bertahan hidup kan? Tapi percaya nggak percaya, itulah realitas sehari-hari seekor merak jantan. Di balik keindahannya yang bikin kita kagum, ekor ini rasanya kayak sebuah kesalahan besar dalam evolusi. Sebuah beban yang kelewat indah. Kita bakal bongkar habis-habisan sains fisika dan misteri di balik ekor merak yang luar biasa ini. Kutipan yang cukup provokatif ini faktanya datang dari bapak evolusi kita sendiri, Charles Darwin. Ya, kalian nggak salah dengar. Darwin, sang jenius yang merumuskan teori seleksi alam mengaku benar-benar muak atau frustrasi tiap kali dia ngelihat ekor burung merak. Kenapa coba? Karena keberadaan ekor raksasa ini seakan-akan ngancurin seluruh fondasi teorinya tentang survival of the fittest. Menurut logika Darwin, hewan itu kan harusnya berevolusi jadi lebih cepat, lebih kuat, dan lebih jago sembunyi. Tapi ekor merak jantan ini malah bikin mereka jauh lebih berat, lebih lambat waktu terbang, dan gampang banget ketahuan sama predator. Kalau dari kacamata murni bertahan hidup, ekor ini tuh bener-bener sebuah bencana. Terus gimana ceritanya fitur biologis yang justru membahayakan ini bisa tetap ada, dan malah makin gila dari generasi ke generasi? Nah, rasa frustrasi Darwin ini akhirnya kejawab oleh sebuah konsep brilian yang namanya prinsip handicap, yang pertama kali dikenalin sama ahli biologi Amos Zahavi. Biar gampang pahamnya, kita pakai analogi kehidupan kita aja deh. Bayangin ada orang yang beli mobil sport yang harganya selangit, biaya servisnya bikin nangis, dan bagasinya super sempit sampai buat naruh barang belanjaan aja susah. Praktis? Sama sekali enggak, tapi justru di situ poinnya. Beli mobil sport itu adalah cara orang tersebut ngasih sinyal ke dunia luar, nih lihat, sumber daya dan kekayaan gue saking banyaknya, gue sanggup ngelakuin pemborosan se-ekstrem ini. Di alam liar, merak jantan melakuin hal yang sama persis. Ekor yang berat itu adalah sebuah beban, sebuah handicap. Dengan mampu bertahan hidup sambil bawa-bawa ekor raksasa itu, si merak jantan seolah lagi pamer ke para betina, lihat nih gen aku, luar biasa kan? Aku bisa tetap hidup dari kejaran predator walaupun bawa beban seberat dan semencolok ini. Ini tuh semacam sinyal kejujuran genetik yang harganya mahal banget. Hal ini juga dengan cerdas ngejelasin perbedaan yang jomplang banget antara si jantan dan si betina. Kalau jantan sibuk pakai baju pesta yang mewah dan berlebihan tiap hari, si betina justru ngambil jalur evolusi yang jauh lebih masuk akal dan aman. Merak betina cuma punya ekor pendek sekitar 100 cm dengan warna coklat yang, ya, biasa aja. Kenapa bisa beda banget? Ya karena prioritas mereka beda. Betina butuh warna yang bisa nyatu sama lingkungan sekitar. Dia butuh kamuflase sempurna, karena tugas utamanya itu sembunyi, ngeramin telur, dan ngelindungin anak-anaknya dari bahaya. Si betina nggak punya waktu buat pamer. Dia butuh fungsi dan kepraktisan. Perbedaan ini jadi bukti nyata gimana seleksi alam dan seleksi seksual sering banget narik hewan ke dua arah evolusi yang benar-benar berlawanan. Sekarang, coba kita zoom in, masuk jauh ke tingkat mikroskopis. Kalian tahu nggak kalau warna biru dan hijau zamrud yang super cemerlang di bulu merak jantan itu nyatanya cuma ilusi optik? Beneran. Sebagian besar bulu merak itu aslinya nggak punya pigmen warna. Berdasarkan riset pakai mikroskop elektron dari fisikawan Jianzi, keindahan yang bikin kita melongo ini sebenarnya berasal dari struktur dua dimensi super kecil yang bentuknya kayak kristal fotonik. Batang-batang mikroskopis ini kebentuk dari protein melanin dan keratin. Cara kerjanya tuh persis banget kayak permukaan gelembung sabun. Celah-celah dan susunan kristal inilah yang nyaring dan mantulin cahaya di sudut-sudut mikroskopis yang beda-beda. Jadi, waktu cahaya matahari kena struktur ini, hukum fisika langsung mainin perannya. Cahaya dipantulkan jadi gelombang tertentu yang ditangkap sama mata kita sebagai warna-warni yang hidup dan berkilau. Sang pencipta benar-benar meletakkan arsitektur nano yang kelewat jenius di dalam selai bulu. Oke, mari kita masuk ke data biomekaniknya. Pas merak jantan lagi tebar pesona ngerayu betina, dia nggak cuma mekarin ekornya terus diam aja. Dia menggetarkannya. Dan getaran ini bukan getaran asal-asalan. Dari pengukuran frekuensi daya penggeraknya, burung merak ternyata menggetarkan bulu raksasanya di rentang frekuensi resonansi yang super presisi. Biasanya di sekitar 25,6 Hz. Terus kenapa angka ini penting? Gini, bayangin kalian lagi dorong orang main ayunan. Kalau kalian dorong di momen yang pas, alias tepat di frekuensi resonansinya, kalian cuma butuh tenaga dikit banget buat bikin ayunannya melambung tinggi. Merak juga ngelakuin hal yang sama.
Secara matematis, dia manfaatin resonansi buat nekan pengeluaran energi ototnya pas lagi ngegetarin bulu seberat itu. Ini benar-benar contoh efisiensi energi yang dihitung sempurna sama proses evolusi. Poin yang lebih gilanya lagi, getaran ekor merak ini nggak sekedar ngasih tontonan visual, tapi juga nyiptain sebuah simfoni rahasia. Lewat spektrogram akustik, kita bisa lihat kalau pas merak jantan ngegetarin bulunya, teknik yang disebut stridulation, bulu-bulu itu saling bergesekan dan bikin suara. Yang paling luar biasa, getaran ritmis ini ngasilin gelombang frekuensi akustik rendah, semacam dengungan infrasonik yang merambat di udara. Dan tebak gimana cara si betina nerima sinyal ini? Jambul kecil kayak mahkota di atas kepala merak betina itu ternyata berfungsi sebagai antena atau sensor penerima. Mereka benar-benar bisa merasakan getaran frekuensi ini secara fisik. Jadi, si jantan ini nggak cuma nyoba ngehipnotis mata si betina, tapi dia juga ngirim gelombang cinta rahasia yang langsung nembus ke sensor di kepala pasangannya. Benar-benar pertunjukan multimedia yang super lengkap. Udah tahu soal senjatanya, sekarang kita bahas medan pertempurannya. Burung merak ini sifatnya poligini, yang artinya satu jantan bakal berusaha dapetin beberapa betina sekaligus dalam satu musim kawin. Nah, pas pertengahan sampai akhir musim semi, para pejantan ini bakal ngebangun semacam panggung pertunjukan kecil yang posisinya saling berdekatan. Di dunia biologi, arena ini disebut sistem leg. Kalian bisa bayangin leg ini tuh kayak panggung audisi pencarian bakat. Para jantan bakal standby di wilayah teritorialnya masing-masing, ngasih penampilan paling spektakuler mereka, dan saingan secara langsung buat narik perhatian betina-betina yang lagi jalan lewat. Di arena inilah persaingan visual dan fisik yang super agresif terjadi. Tiap pejantan berusaha keras ngebuktiin kalau merekalah bosnya, si pemilik gen yang paling unggul. Proses pendekatannya sendiri ibarat ritual yang sangat rapi dan terstruktur. Awalnya, si jantan siap-siap dulu nih, ngebangun panggung lignya, nungguin penonton datang. Begitu betina mendekat, si jantan langsung ngembangin ekor megahnya dan mulai ngegetarinya. Bikin pola mata di bulunya bergerak hipnotis, ditambah suara dengungan rahasia tadi. Nah, si betina di sini bertindak sebagai juri mutlak dari seleksi alam. Dia bakal mondar-mandir ngelewatin si jantan, merhatiin kualitas warnanya, ngelihat simetri ekornya, dan ngecek staminanya dengan super teliti. Kalau betinanya terkesan dan ngasih lampu hijau, barulah perkawinan terjadi. Uniknya, reproduksi pada burung itu ngelibatin sentuhan fisik yang cepet banget, dikenal dengan sebutan ciuman keluaka, di mana jantan bakal nyelarasin organ reproduksinya tepat di atas betina buat transfer materi genetik. Jadi seluruh pertunjukan megah dan melelahkan tadi, semuanya berujung pada satu momen koneksi singkat yang tersinkronisasi ini. Terus apa hubungannya semua ini sama usia dan pengalaman? Ada satu penelitian pengamatan lapangan yang keren banget di Madiun, Indonesia, yang neliti perilaku merak hijau jantan dari berbagai umur. Hasilnya benar-benar informatif. Datanya nunjukin pola yang jelas banget. Merak jantan yang udah matang secara penuh di usia 10 tahun, ternyata ngelakuin pertunjukan harian jauh lebih sering dibanding pejantan muda yang umurnya baru 4 tahun. Gak cuma itu, pejantan 10 tahun ini juga ngedeketin betina 2,5 kali lipat lebih banyak dalam rentang satu hari. Maksudnya apa? Ya pengalaman dan kematangan fisik itu ngaruh banget. Pejantan senior ini gak cuma punya ekor yang lebih wow, tapi mereka juga jauh lebih pede, staminanya udah teruji, dan ngerti banget kapan sama gimana cara terbaik buat naklukin hati betina. Di dunia permerakan, jam terbang dan kebijaksanaan itu benar-benar kunci utama buat menangin kompetisi. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Bulu merak yang sempat bikin Darwin frustrasi ini, nyatanya sama sekali bukan bug atau kesalahan sistem dari alam. Ini justru persimpangan yang super spektakuler antara biologi evolusioner, fisika nano, dan biomekanika. Beban yang super berat dan mencolok ini adalah ujian kelangsungan hidup level tertinggi, sebuah pengorbanan dramatis yang didorong mutlak oleh kekuatan seleksi seksual. Sang jantan benar-benar rela mempertaruhkan nyawanya, gotong-gotong beban raksasa kemana-mana, cuma buat ngeyakinin si betina buat nerusin garis keturunannya. Nah, setelah kita ngupas tuntas kompleksitas dari beban yang indah ini, saya punya satu pertanyaan provokatif buat kalian. Masuk akal nggak sih pengorbanan si jantan demi cinta dan daya tarik ini kalau dibandingin sama beban fisik dan resiko dimangsa predator yang harus dia tanggung seumur hidupnya? Coba deh kalian pikirin. Jangan lupa share pendapat, opini, atau mungkin pengalaman kalian ketemu langsung sama burung merak di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih udah nemenin saya eksplorasi misteri alam ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.